Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani dengan NIM C1C020057 dari program studi akuntansi ruang R010. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang dan juga permasalahan penelitian untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah definisi dari suatu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini biasanya berisi penelitian informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar dapat ditindaklanjuti lewat suatu penelitian, termasuk hal-hal yang dapat melatar belakanginya, menurut Hussein Umar pada tahun 2001. Nah, bagian latar belakang masalah ini juga menjelaskan mengapa suatu penelitian tersebut dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau ingin diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung juga harus dicantumkan menurut Darmawan Wibisono pada tahun 2000. Nah, latar belakang masalah ini berisi tentang sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang baik, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Menurut Sugiono pada tahun 1999. Nah, selanjutnya yaitu adalah hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam suatu pembuatan latar belakang. Nah, menurut Andrik Purwasito pada tahun 2004, latar belakang ini setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian kita bagi kita atau peneliti untuk dijadikan suatu latar belakang. Yang kedua yaitu adalah informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi. Dan yang ketiga yaitu adalah tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah peranan suatu latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu adalah dapat menjelaskan situasi dan juga kondisi yang latar belakangi terjadinya masalah tersebut. Yang kedua yaitu adalah menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dan juga dengan kenyataan, teori dan juga praktek, serta rencana dengan pelaksanaan dan kesenjangan lainnya yang ada. Yang ketiga yaitu adalah menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah tersebut untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan juga waktu seorang peneliti. Selanjutnya itu adalah penentuan masalah. Dalam menentukan masalah ini ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah fenomena. Ini harus menunjukkan kenyataan atau fenomena yang ditangkap atau dijadikan pikiran itu. Misalnya dari kata sekunder atau laporan-laporan. Yang kedua yaitu adalah harapan. Ini adalah menunjukkan harapan yang bersangkutan dengan kenyataan. Misalnya ketentuan-ketentuan, patokan, fakta, teori, dan juga hukum dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah kesenjangan, yaitu menunjukkan kesenjangan antara kenyataan dan juga harapan. Dan yang keempat yaitu adalah alternatif jawaban. Ini menunjukkan bahwa alternatif jawaban atau pemecahan kesenjangan itu lebih dari satu alternatif. Dan yang terakhir yaitu adalah pentingnya masalah. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah itu untuk dapat dipecahkan. Misalnya itu adalah problema permasalahan penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini juga sering disebut sebagai problema atau metode dan secara umum dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah problema deskriptif. Ini untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga lahirlah penelitian deskriptif, termasuk survei, penelitian historis, dan juga filosofis. Yang kedua yaitu adalah problema komparatif. Ini untuk membandingkan dua fenomena atau variabel atau lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan dan juga perbedaan suatu fenomena tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah problema asosiatif atau korelatif. Ini untuk mencari hubungan serta antara dua fenomena atau variabel. Nah, problema korelasi ini ada 2 macam, yaitu korelasi sejajar dan juga korelasi sebab dan juga akibat.
Selanjutnya itu adalah sumber-sumber masalah penelitian. Yang pertama yaitu adalah pengalaman pribadi. Yang kedua yaitu adalah lanjutan atau perluasan dari penelitian peneliti sebelumnya dapat mengambil permasalahan yang biasanya tercantum pada saran untuk pengembangan maupun melanjutkan penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu adalah sumber kepustakaan seperti teks, buku, jurnal, dan laporan penelitian yang terdahulu. Yang keempat yaitu adalah forum pertemuan ilmiah dan juga diskusi hasil pertemuan ilmiah. Yang kelima yaitu adalah observasi atau pengalaman langsung. Dalam praktek hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber yang masalah potensial dapat dijadikan dalam perencanaan suatu penelitian. Yang keenam yaitu adalah perubahan dari suatu paradigma. Yang ketujuh itu adalah fenomena pendidikan, dan yang terakhir yaitu adalah deduksi dari suatu teori, tepatnya deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Oke, baiklah, sekian materi dari saya mengenai latar belakang dan juga permasalahan penelitian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.